فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan mengenai hadis yang dikenal dengan masyhur. Namun masyhurnya berdasarkan siapa gitu. Nah, barakallahu fikum. Kemarin sudah kita akhiri yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hadis masyhur itu terkadang masyhur menurut orang awam, kemudian terkadang masyhur menurut ahlul ilm. Paham ya? Adapun yang masyhur menurut orang awam itu tidak bisa dipastikan diterima. Paham ya? Karena bisa jadi masyhurnya menurut orang awam itu ternyata hadisnya lemah atau hadis palsu atau yang enggak ada asalnya. Paham ya? Tapi kalau masyhur inda ahlul ilm, ya hukum asalnya diterima. Karena mereka fannya bidangnya dalam masalah hadis tersebut. Kita lihat sini. Wa mithlu, contohnya yang masyhur kalangan orang awam, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah termasuk bagian dari keimanan. Ya, contoh lain yang sering didengar itu apa? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, itu juga masyhur. Tapi kita lihat sini, wa huwa masyhurun 'indal 'ammah. Hadis ini masyhur menurut orang awam. Ala annahu haditsun sahih. Masyhur di kalangan mereka ini hadis yang sahih. Wa huwa haditsun maudhu'un makdzub. Ini hadis yang maudhu', palsu, makdzub, yang dusta. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi bisa enggak marfu ini? Bisa enggak marfu? Bisa aja, yang penting antum bilang qala Rasulullah, marfu sudah. Tapi kan hadis marfu itu tidak diharuskan sahih. Marfu itu bisa sahih, bisa dhaif, bisa maudhu', bisa. Tapi setiap hadis sahih pasti marfu, itu kaidahnya. Kita lihat sini, balil makna, bahkan maknanya aidan ghair sahih, maknanya enggak benar. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air yang mana ini? Tanah air macam-macam. Nah, barakallahu fikum. Kalau tanah air itu banyak kesyirikan, banyak kemungkaran, kemudian juga bukan negara Islam, masa bagian dari imanan, banyak yang bertolak belakangan seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Balil makna aidan ghair sahih, bal hubbul watan min ta'assub. Ini bahkan ini. Maknanya itu bahkan tidak benar maknanya. Bahkan cinta tanah air termasuk bagian ta'assub fanatik. Jadi membela habis-habisan tanah airnya padahal apa? Padahal tanah airnya negaranya adalah negara kufar misalkan. Ta'assub. Naam. Wa mithluhu haditsu yaumu. Naam, yaumu shaumikum yaumu nahrikum. Hari puasa kalian itu adalah hari sesembelihan kalian. Ini juga ma'ruf di kalangan orang awam. Wa huwa masyhurun 'indal 'ammah. Hadis ini adalah masyhur dari kalangan orang awam. Ala annahu hadis sahih wa huwa la aslahu. Padahal enggak ada asalnya. Ya, hari puasa kalian itu adalah hari hari sembelihan kalian. Jadi ketika puasa nyembelih hewan atau apa dan semisalnya. Paham ya? Tapi enggak harus kan? Enggak harus menyembelih. Buka dengan apa saja ada bisa. Cuman yang afdal kan dengan apa? Dengan rutaibat rutab atau dengan kurma. Kalau enggak ada itu dengan airan itu. Nah, contoh yang lain. Wa mislu ma yuqal, contoh yang lain adalah seperti yang diungkapkan Rabi'atu Rajab, ghurrah Ramadhan fiha tanharun. Nah, Rabi'ah maksudnya di sini sebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya barakallahu fikum, bukan Rabi'ah. Rabi'ah berarti tanggal 4 Rajab. Tanggal 4 Rajab atau Rajab yang tanggal 4 tersebut adalah ghurrah itu awal artinya. Paham ya? Hari pertama untuk Ramadan yang di dalamnya kalian saling menyembelih atau di dalamnya kalian menyembelih hewan. Apa maksudnya ya? Naam. Wa huwa haditsun. Naam. Apa ini? Munmakun ya, munmakun maksudnya yang dipalsukan itu. Semakna dengan itu. Itu munmakun apa antum? Sama aja. Nanti cek lagi. Intinya dia adalah hadis yang dipalsukan, dalam artian hadis yang enggak ada sumbernya. La aslalahu, tidak ada asalnya. Wa ya'ni maknanya adalah annal yaumar rabi' lirrajab, bahwasanya hari keempat pada bulan Rajab, wa huwal yaumul awal Ramadan. Itu adalah hari pertama untuk Ramadan. Padahal jauh enggak? Jauh.
Wa huwal yaumul 'ashir Dzulhijjah itu maknanya. Dan dia itu juga hari yang ke-10 dari Dzulhijjah. Itu maksudnya. Hari 10 Dzulhijjah kan hari apa? Kurban, Idul Adha. 9-nya kan puasa Arafah bagi orang yang tidak ada di padang Arafah itu. Ada orang yang berwukuf di padang Arafah, enggak syarat untuk puasa. Paham ya? Yang syarat adalah orang-orang yang tidak berwukuf di padang Arafah. Paham ya? Nah, 9, 10. Dan 9 saja, 10-nya apa? Idul Adha. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berbeda kalau puasa Muharram. Kalau Muharram, nah barakallahu fikum, dulunya Rasulullah puasanya tanggal 10. Tapi setelah tahu bahwasanya tanggal 10 Muharram tersebut diagung-agungkan oleh siapa? Orang Yahud. Akhirnya Rasulullah mengatakan kalau seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa tanggal 9. Tapi Rasulullah belum masuk tahun depannya sudah meninggal dunia. Nah, syariatnya itu 9, 10. Kalau tidak diketahui hilalnya masuk tanggal 1-nya maka boleh 9, 10, 11. Tapi kalau sudah diketahui hilalnya 9, 10 saja. Dalil yang mengkhususkan nama 11-nya itu dhaif lemah. Paham ya? Namanya 9, 10. Ya, seperti itu. Itu rincian disebutkan Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala. Jadi kalau enggak diketahui hilalnya boleh dia puasa 9, 10, 11 karena untuk memastikan jangan-jangan 11 itu 10 gitu loh. Tapi kalau tahu hilalnya pasti tanggal 1 itu berarti 9 dan 10 saja. Nah, hadisnya yang mengenai tanggal 11 itu dhaif lemah sebagaimana yang dibahas oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Nah, perhatikan di situ, nah barakallahu fikum, maknanya adalah apa? Nah, hari keempat di bulan Rajab itu katanya adalah awal Ramadan. Kemudian hari 10 al-yaumul 'ashir Dzulhijjah. Nah, wa huwal yaumul 'ashir Dzulhijjah, dan hari keempat Rajab itu adalah hari ke-10 Dzulhijjah. Jadi kalian menyembelih itu istilahnya. Itu maknanya. Wa huwa batilun ghairu shahih. Ini adalah batil, tidak benar. Paham belum maksudnya itu? Nah, tanggal 4 Rajab itu adalah awal Ramadan. Tanggal 4 Rajab itu adalah hari 10 Dzulhijjah. Ayo, seperti itu. Sehingga termasuk tanda daripada hadis dhaif atau hadis yang palsu itu seringnya rokakah itu maknanya itu enggak kuat. Maknanya itu kadang bikin orang lucu atau kadang enggak kuat. Karena soalnya orang pemalsu hadis itu banyak ya sejak zaman dahulu ya. Palsu hadis, orang-orang dari kalangan tujar, para pedagang juga memasukkan hadis. Dinukilkan itu yang badinjan itu. Badinjan itu terong. Ya, katanya kulu badinjan, makanlah kalian buat terong itu, atau terong, karena semua terong itu sudah ditazkiyah, diberikan rekomendasi sekian nabi. Bayangkan itu. Nah, orang kan akhirnya berbondong-bondong beli terong, padahal hasilnya palsu. Bikinan itu misalnya. Nah, banyak hadis palsu yang kadang membuat orang tertarik pun juga banyak. Yang sumber yang paling dekat ya yang sering diamalkan orang zaman tabligh itu. Fadhilul A'mal itu, kitab Fadhilul A'mal itu banyak hadis palsunya, dhaifnya banyak itu. Nah, wa nau'tsani, jenis yang kedua, wa huwa al-masyhur 'inda ulama. Hadis yang masyhur menurut para ulama, wa hadza yuhtajju bih. Wa hadza yahtajju bihi ba'dul ulama. Maka hadis yang masyhur dari kalangan ulama ini yang diambil apa? Yang jadikan hujjah sebagian para ulama, wa in lam yakun lahu isnadun, walaupun enggak ada sandarannya. Tidak ada sandarannya tapi apa? Tapi dia masyhur. Wa yaqul, dan mengatakan sebagian ulama tersebut li'an istiharahu 'inda ahli ilm. Karena masyhurnya menurut siapa? Ahli ilm, sehingga diamalkan katanya. Cuma kita lihat nanti. Wa qabuluhum iyyahu wa akhadhahum bihi. Nah, dan mereka menerima hadis masyhur tersebut dan mengambil. Nah, barakallahu fikum, dan mereka juga mengambil apa? Nah, wa qabuluhum iyyahu wa akhdhuhum bihi. Ya, dan pengambilan mereka terhadap hadis yang masyhur tersebut dan juga penerimaan mereka terhadap hadis yang masyhur tersebut. Paham itu ya? Ya dulu ala anna lahu aslan. Jadi para ulama, sebagian para ulama mengambil hadis masyhur tersebut walaupun enggak ada sanadnya, enggak ada sandarannya, itu menunjukkan bahwasanya apa? Punya asalnya. Hadisnya punya asal itu loh. Ayo, paham belum maksud ini? Nah, wa min dzalika hadis, contohnya adalah hadis la yuqadul walid bil walad. Tidak dibalas membunuh orang tua itu dengan sebab apa? Karena membunuh anaknya. Kita lihat sini, yakni la yuqtalul walid bil walad qisasan. Nah, tidak boleh orang tua itu dibunuh dengan sebab dia membunuh anaknya sebagai qisas. Nah, ini awalnya apa? Ini masyhur menurut ulama. Wa huwa masyhurun 'inda ulama. Ini masyhur, nah barakallahu fikum, berdasarkan para ulama. Paham ya? Menurut sebagian para ulama. Faminhum man akhadha bihi, sebagian mereka ada yang mengambil hadis ini, berarti apa? Berarti walaupun bapaknya membunuh anaknya enggak diqisas itu loh. Nah, wa qala li anna ishtiharahu 'inda ulama. Mereka mengatakan dikarenakan masyhurnya itu menurut para ulama, atau sebagian para ulama,
wa tadawuluhum iyyahu, dan mereka saling mengambil hadis tersebut, wastidlaluhum bihi, dan mereka berdalilkan dengan hadis tersebut, yadullu ala anna lahu aslan. Ini menunjukkan bahwasanya hadisnya itu punya sumber, punya asal. Paham ya? Wa minal ulama man lam ya'tabir bihadza. Tapi sebagian para ulama juga ada yang tidak menganggap seperti ini. Karena qisas hukumnya umum. Kita lihat nanti. Wa minhum man fassala. Ada juga di antara mereka merinci. Wa qala in lam yukhalif zahiran nas fa huwa maqbul. Apabila hadis yang masyhur tersebut tidak menyelisih zahir nas, zahir Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka diterima. Apa itu ya? Tidak menyelisih zahir nas, maka apa? Diterima hadis masyhur tersebut. Amma in khalafa zahiran nasi fa huwa mardud. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adapun jika hadis yang masyhur tersebut walaupun masyhur menurut para ulama, paham itu ya? Tapi menyelisih zahir nas, menyelisih zahir hadis Al-Qur'an dan hadis, paham ya? Maka mardud, ditolak, enggak diterima. Wa hadza aqrabul aqwal salasah, dan ini yang paling dekat dengan kebenaran daripada tiga ucapan tersebut. Paham ya? Jadi kalau menyelisih zahir nas apa? Ditolak. Paham itu maksudnya? Walaupun masyhur. Paham salah ya? Nah. Wa huwa anna mashtahara bainal ulama yungdar fihi. Maksudnya adalah apa? Bahwasanya hadis yang masyhur di antara kalangan atau di kalangan para ulama, yungdar fihi, dicek lagi benar enggak? Fa illam yukhalif nassan fa huwa maqbul. Maka apabila atau jika tidak menyelisih nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka diterima. Wa in khalafa nassan fa laysa bimaqbul. Maka jika hadis yang masyhur di kalangan ulama tersebut kok menyelisih daripada Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka tidak terima. Paham ya? Masalan sebagai contoh, la yuqadul walid bil walad. Ini menyelisih, perhatikan ini. Nah, la yuqadul walid bil walad. Orang tua itu tidak dibunuh dengan sebab dia membunuh anaknya, maksudnya tidak diqisas itu loh. Paham ya? Padahal nanti berseberangan dengan dalil yang ada. Mukhalifun li dhahirin nas. Paham ya? Nah, ini menyelisih dhahir nas, dhahir dalil yang ada. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Dan sungguh kami telah mewajibkan atas mereka. Nah, pada pembunuhan tersebut anna an-nafsa bin-nafsi, bahwasanya jiwa dengan jiwa. Qisas enggak nih? Qisas. Enggak pandang itu bapak atau anak aslinya. Bal yukhalif qaulahu ta'ala, dan juga bahkan menyelisih daripada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri ila akhir ayat. Ya enggak? Nah, wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian qisas dalam pembunuhan, merdeka dengan orang yang merdeka, misalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga menyelisih sabda Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali dengan sebab salah satu tiga perkara. An-nafsu bin nafsi, ya kan? An-nafsu bin nafsi. Maksudnya apa maksudnya? Jiwa dengan jiwa, qisas. Ya kan? An-nafsu bin nafsi. Kemudian apa? Berikutnya? Pertama as-sayyibuz zani, ya kan? As-sayyibuz zani itu seorang yang barakallahu fikum sudah menikah, laki-laki maupun wanita, kemudian berzina, dirajam maksudnya. Kemudian kedua an-nafsu nafsi qisas. Kemudian at-tariqu lidinihi al-mufariqul jamaah, orang yang murtad, keluar dari agamanya. Maafun salah ya, al-haditsa. Khulasanya barakallahu fikum hafizakumullah, hadis itu ada yang aziz, ada yang masyhur. Aziz sudah kita jelaskan ya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari dua orang perawi, barakallahu fikum saja, itu yang kebenaran yang paling kuat. Dalam artian apa? Dalam artian jarak antara pembawa atau yang menyampaikan hadis tersebut dengan Rasulullah itu dekat sekali. Nah, itu kuat hadisnya. Kalau masyhur itu ada dua kemungkinan, masyhur di kalangan orang awam atau masyhur dari kalangan apa? Di kalangan ahlul hadis atau ahlul ilm. Kalau masyhur dari orang awam itu tidak bisa dijadikan sandaran, la yu'tamad. Kecuali kalau memang itu benar gitu, paham ya? Tapi seringnya ya palsu tadi seringnya, sehingga ditinggalkan. Kalau masyhur menurut ahlul ilm dilihat dulu. Bertentangan atau berseberangan dengan nas ataukah tidak? Kalau berseberangan ditolak, kalau tidak diterima. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.